Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Christian Baitita Prima dari kelas B NPM 1917011069 akan menjelaskan mata kuliah pengantar sistem digital, yaitu aljabar boolean dan aritmatika komputer. Yang pertama yaitu aljabar boolean. Aljabar boolean adalah matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian digital elektronika. Boolean pada dasarnya merupakan tipe data yang hanya terdiri dari dua nilai, yaitu true dan false, yang biasanya dilambangkan dengan angka 1 untuk true dan angka 0 untuk false. Operasi logika dasar and or not dengan hukum aljabar diantaranya. Yang pertama hukum identifikasi, lalu ada juga hukum idempoten. Selanjutnya ada hukum komplement, hukum dominasi, hukum involusi, hukum penyerapan, hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, dan hukum De Morgan. Lalu selanjutnya prinsip dualitas. Dual dari setiap pertanyaan S dalam sebuah aljabar boolean B adalah pernyataan yang dapat mengubah operasi tambah dan kali, dan mengubah elemen identitas yang menghubungkan 0 dan 1 dalam pernyataan awal di S. Contohnya, yang pertama, A dikali 1 dikali 0 ditambah A sama dengan 0. Dualnya A tambah 0 ditambah 1 dikali A sama dengan 1. Lalu fungsi komplement. Contoh, misalkan f x y z sama dengan x y z ditambah y z, maka f x y z sama dengan x y z ditambah y z. Ini akan menjadi dua-duanya, yaitu x ditambah y z ditambah y z, lalu x tambah y z, dan akan menghasilkan x tambah buka kurung y tambah z tambah dikali buka kurung y tambah z. Selanjutnya yaitu fungsi boolean. Fungsi boolean disebut juga fungsi biner, adalah pemetaan dari Bn ke B melalui ekspresi boolean. Kita menuliskannya sebagai f b fungsi b. Fungsi b dari sebuah fungsi boolean adalah seperti ini. Yang dia akan menghasilkan yaitu kalau boolean itu berarti kan cuma ada true dan false, lalu diambangkan dengan angka 1 dan 0. Selanjutnya ada namanya bentuk kanonik. Ada dua macam bentuk kanonik. Yang pertama penjumlahan dari hasil kali atau sum of product atau SOP. Lalu ada perkalian dari hasil jumlah atau product of sum atau POS. Contohnya seperti yang bisa dilihat dalam layar. F x y z jika dirubah ke dalam bentuk SOP maka akan menghasilkan x y z ditambah gitu ya. Perkalian yang ditambahkan. Yang itu juga disebut min term. Lalu yang kedua ini disebut max term, yaitu pertambahan yang dikalikan. Gitulah kira-kira. Lalu ada konversi antar bentuk kanonik yang ada contohnya, yaitu misalkan f x y z adalah 1, 4, 5, 6, dan 7, dan f adalah fungsi komplement dari f. Maka akan dihasilkan seperti di bawah ini, yaitu dengan menggunakan hukum De Morgan dapat memperoleh fungsi f dalam bentuk POS, dan akan didapat hasilnya. Jadi dia akan mendapat max termnya. Bentuk baku tidak harus menggunakan literal yang lengkap. Contohnya f x y z y ditambah x y ditambah x y z ini merupakan bentuk baku dari SOP, sedangkan di bawahnya juga terdapat x yang merupakan x y z yang merupakan bentuk baku dari POS. Tidak harus lengkap, tidak harus mengandung semua x y z. Cara penyederhanaan fungsi boolean.
Penyederhanaan fungsi boolean dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama secara aljabar, yang kedua menggunakan peta Karnaugh, yang ketiga menggunakan metode Quine-McCluskey atau metode tabulasi. Yang pertama kita beri contoh penyederhanaan secara aljabar, ya seperti aljabar biasa. Jadi di sini kita coba yang atas ya, xx tambah xyz, maka x-nya akan dikeluarkan menjadi 1x untuk dikalikan x dikali x tambah y, maka hasilnya adalah xy, x tambah y. Lalu yang kedua ini tadi ya, dengan menggunakan peta Karnaugh. Jadi ada petanya dia begini. Lalu selanjutnya gerbang logika. Gerbang logika adalah sebuah entitas untuk melakukan pengolahan input-input yang berupa bilangan biner. Hanya terdapat 2 kode bilangan biner, yaitu angka 1 dan 0. Dengan menggunakan teori matematika boolean sehingga dihasilkan sebuah sinyal output yang dapat digunakan untuk proses berikutnya. Gerbang N. Gerbang N memerlukan 2 atau lebih masukan untuk menghasilkan hanya 1 keluaran. Gerbang N akan menghasilkan keluaran logika 1 jika semua masukan bernilai logika 1 dan menghasilkan logika 0 jika semua masukan bernilai 0. Selanjutnya ada gerbang OR gate. Gerbang OR memerlukan 2 atau lebih masukan untuk menghasilkan hanya 1 keluaran. Gerbang OR akan menghasilkan keluaran output 1 jika salah satu dari masukan output logika bernilai 1 dan akan menghasilkan keluaran 0 jika masukan semuanya itu 0. Lalu ada gerbang NOT gate. Gerbang NOT hanya memerlukan sebuah masukan untuk menghasilkan hanya 1 keluaran. Gerbang NOT disebut juga inverter atau pembalik karena menghasilkan keluaran output yang berlawanan dari inputnya. Lalu ada lagi gerbang NAND. Gerbang NAND gate. Gerbang NAND merupakan kombinasi dari AND dan NOT yang menghasilkan kebalikan dari keluaran output gerbang N. Gerbang NAND akan menghasilkan keluaran logika 0 apabila semua masukan pada logika 1, dan jika terdapat sebuah input yang bernilai logika 0 maka akan menghasilkan keluar 1. Gerbang NOR gate. Gerbang NOR merupakan kombinasi dari OR dan NOT yang menghasilkan kebalikan dari output dari keluaran gerbang OR. Gerbang NOR menghasilkan keluaran logika 0 jika salah satu dari masukan bernilai 1, dan jika ingin mendapatkan logika 1 maka salah satunya harus 0. Gerbang XOR. Gerbang XOR adalah gerbang eksklusif OR yang terdiri dari 2 masukan dan 1 keluaran. Gerbang XOR menghasilkan keluaran logika 1 jika semua masukannya mempunyai nilai logika 1. Jika semuanya logikanya 0, maka akan menghasilkan keluaran 0. Dan jika salah satu saja berlogika 1, maka akan menghasilkan logika 1. Jika semuanya berlogika 1, maka akan menghasilkan logika 0. Intinya jika logikanya sama, maka dia akan menghasilkan 0, dan jika logikanya berbeda, maka dia akan menghasilkan 1. Lalu yang terakhir adalah gerbang XNOR atau XNOR gate. Apa itu XNOR gate? XNOR gate akan menghasilkan keluaran logika 1 jika semua masukan dan inputnya bernilai 1. Dan dia kalau inputnya sama dia akan menghasilkan 1, dan jika inputnya berbeda dia akan menghasilkan 0. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.